Mungkin ya emang kita semakin getting better ya, tapi di satu sisi kalau lu lawan lu jago, lu ikut jago. Ya, Mas, lu masuk sekolah anaknya jago, lawan anaknya yang punya klub, anaknya nggak jago, lu kecoret. Iya. Lu ngapain tuh jago tuh ngapain lagi? Yuk ketemu lagi di Main Basket Podcast. Hari ini kita menyaksikan game terakhir internasional Indonesia barangkali di tahun 2022. Ada lagi nggak? Asian Games. Asian Games ya? Asian Games 2023. Oh iya sih mundur ya? Iya, 2022. Tadi kita kalah di FIBA Asia Cup 2022 melawan Cina 108-56. 58. Kita nggak banyak bahas ini, tapi kita akan bahas banyak kedepannya mau ngapain gitu. Ada gue di sini Idan, Adrian, Santun, Dimas nggak bisa datang karena berhalangan. Tapi kita punya gantinya, main lah lebih ganteng dikit daripada Dimas. Iya. Yuk, sini boy. Oke. Dimas skillnya jauh gue lah. Bosen sama Dimas dulu. Iya lah. Waduh gila, terhormat nih gue ada di sini. Kita senang pertama nih, akhirnya nih. Harusnya lawan Filipina. Iya. Lawan Filipina bacot tuh. Gila kalau Filipina tuh. Sambil ditunggu Harga FIBA mati tadi. itu. FIBA. Harga mati itu. Tapi waktu itu di belakang dia gini. Waktu di Bali ABL 3x3 kita lawan Filipina, salah satu tim dari Filipina. Kemudian kita sepakat bahwa salah satu yang bikin menang adalah dia, bacotnya dia. Setuju gue. Setuju. Dan Karena pemain Filipina tuh di belakang dia ngomong, I like that guy gitu. Dia suka sama lu, I like that guy gitu. Supporter lu harus kayak gitu. Iya, gue bilang, but I don't like him, gue bilang. Sama Indonesia dong. Iya. Padahal gitu ya. Oh Indonesia banyak yang nggak suka sama dia. Ini nggak ketimuran banget. kurang sopan dia. Oke gini, Mario. Ya. Kita percaya main basket di sini. Lu ngikutin FIBA Asia Cup, lu ngikutin basket Indonesia dari kita belum lahir, lu udah lahir duluan. Lu ngikutin basket Indonesia. Game tadi itu sebenarnya menutup peluang kita untuk tampil di Piala Dunia 2023, di mana itu adalah peluang besar kita tampil di Piala Dunia lah kasarnya. Tapi ada hal yang menarik dari tadi sebelum kita ini ada Coach Milos ngomong duduk pas nih di tempat kita duduk nih. Beliau bilang bahwa ini tuh adalah awal yang bagus dari sebuah perjalanan panjang basket Indonesia untuk setting goal yang ya tetap di Piala Dunia, tapi juga prosesnya jadi udah maju gitu. Lu gimana pendapat? Setuju sih. Kalau gue lebih ke balik lagi ke belakang lagi adalah pas kita juara SEA Games. Itu udah set the goals lagi untuk kalau we can do it. Gitu. Finally itu kan pertama dalam sejarah. Jadi nanti kan kalau udah ada pertama dalam sejarah berarti akan ada lagi gitu. Cuman kalau ngomongin game tadi lawan Cina, gue nonton juga gue udah nggak berharap menang. Gue udah bilang sama orang kalau ini menang gue lari ke tengah lapangan, gue akan teriak-teriak bodo amat. Habis itu gue dihukum sama FIBA nggak boleh nonton lagi seumur hidup game nggak apa-apa. Gue akan lari. Cuman nggak mungkin soalnya. Oke, cuman memang kesalahan kita waktu lawan Jordan gitu. Jadi ya udahlah, udah lewat semuanya. Jadi ya udah selesai. Jadi oke emang bener. Tapi ya gue suka maksudnya Coach Milos itu selalu memberikan positif positif outcome gitu ya, vibes gitu setelah game dan memang benar kalau gue ngeliat tim kita main itu strateginya Coach Milos itu bagus semuanya, pola-polanya semuanya bagus. Cuman against adalah pemain. Kita belum mampu mengeksekusinya personilnya itu kan lebih ke pemain. Jadi coach nggak bisa ngapa-ngapain, coach itu di luar lapangan. Jadi dia nggak bisa, dia nggak cannot do anything gitu untuk menyuruh pemain supaya nembak, supaya apa, dia nggak bisa, udah dilatih, udah di semuanya, tinggal nanti mainnya bagaimana di lapangan, tinggal itu kan gitu. Jadi lebih ke mental pemain, cuman gue setuju kalau ini akan jadi, kita akan lebih maju, akan lebih bagus gitu. Adrian ada yang pengen lu tanyain ke Mario? Atau lu mau ngasih pendapat? Iya kalau gue sih pendapat aja, setuju gue maksudnya semuanya konsep ini, tapi ya itu tadi benar kata Bapak Mario bahwa pemainnya harus gimana, itu karena tidak terbiasa dengan level ini. Tidak terbiasa. Mungkin memang kita udah step up. Gue setuju sama Milos. Kita udah kelihatan nih jaraknya semana nih gitu. Tapi untuk sampai ke sana, ya itu kita butuh higher level competition lagi. Nah, gitu. Tadi Coach Milos bilang itu juga Mario. Terus harus terus digalakan. Jadi ya lagi-lagi kan liga kita dibanyakin game. Betul. Sebelum lu jelasin itu, gua tambahin tadi ceritain apa yang dibilang sama Coach Milos. Tadi Coach Milos bilang begini. Kita ini udah di sini, ibaratnya kalau sebelum FIBA Asia Cup tuh kita levelnya di sini. Sekarang tuh mau tidak mau harus mengakui kita udah naik nih.
Nah, jangan sampai turun gitu. Setuju. Dan yang punya tanggung jawab untuk itu adalah liga. Setuju. Sangat setuju. Gimana menurut lu? Gue sangat setuju. Sangat setuju. Liga kita game lebih dibanyakin lagi. Satu. Udah gitu pemain-pemain kita yang di luar tuh kayak Derek, Agassi. Gue nggak tahu baru itu. Rahil, Fatih itu ya benar, itu semuanya let them, biarin mereka di luar. Jadi jangan cepat-cepat udah liga-liga klub-klub kaya kita udah nggak tahu siapa aja, nggak usah cepat-cepat langsung ke ya udah lah top 3 gitu. Kita siapa sih? Udah jelas lah gitu ya kan. Nggak usah cepat-cepat udah nge-tag untuk supaya main, supaya timnya juara. Udah nggak perlu. Jadi ini ngomongin untuk Indonesia, karena kalau untuk liga kita udah bagus, penonton kita udah banyak. Udah nggak usah diinin. Sekarang yang mau kita kembangin apa, kita pengen basket kita naik. Basket kita naik, orang nontonnya apa? Kan negara. Gitu. Karena susah gitu kayak gue nih ya. Misalnya gue suka olahraga, tapi gue suka basket. Terus gue disuruh nonton tiba-tiba kejuaraan sepak takraw. Ya gue nonton aja, cuman kan gue nggak paham ya. Nggak tahu liganya gitu. Tapi begitu Indonesia lawan Myanmar misalnya final sepak takraw, nonton gue pasti akan gitu. Nah gitu, jadi untuk supaya masyarakat kita supaya cinta basket, timnas kita tuh harus bagus. Nah itu, jadi nggak apa-apa dia timnasnya luar. Supaya timnasnya bagus, liganya juga harus bagus. Liganya bagus. Jadi saling sinambungan semua tuh. Nah jadi kalau yang nonton liga udah pasti nonton timnas. Kan di luar yang di luar itu nonton kayak banyak nih sekarang nih gitu yang cuman mendukung karena Indonesia main. Iya betul. Gitu. Nah itu supaya mereka tetap nggak meninggalkan basket ini. Jadi ada hal menarik nih teman-teman yang nonton ya. Pernyataan dari Coach Milos di press conference setelah lawan terakhir Australia. Australia habis Jordania. Beliau bilang bahwa mungkin juga sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya bahwa sebelum FIBA Asia Cup kita ini dari Asian Games ya, dari SEA Games. Itu kita sudah main, lu udah sebut udah 30 sekian game gitu. Dan itu aja gamenya lebih banyak daripada gamenya di IBL gitu. Ya, dalam 3 bulan itu. Benar. Dan itu dan satu lagi yang dicatatkan, selain tidak bukan masalah banyaknya doang, kualitas lawannya siapa? Benar, kan dan sekali macam kan. Salah satu yang mungkin harus dipikirkan juga oleh liga adalah ya jelas pemain asingnya. Ya. Karena pemain asing ini tujuannya bikin naik gitu. Ini kayak gini lah. Nggak ada, maksudnya kita lihat nih Indonesia, mungkin ya emang kita semakin getting better ya, tapi di satu sisi kalau lu lawan lu jago, lu ikut jago. Ya, pasti. Iya kan? Kalau dan ada tim nih yang lawannya bapuk, ya ikutnya bapuk gitu kan. Nah itu jadi harus dicari ya pemain asing misalnya satu aja nggak apa-apa, tapi yang mahal sekalian gitu loh. Jadi benar. sekalian nunjukin sekalian buat kita kayak apa main di level tinggi gitu. Lu ada ini nggak Mario? Semacam unek-unek lu yang harusnya biar maju basket itu begini gitu. Apa kira-kira yang out of the box atau apa bebas? Oh sebenarnya banyak ya, karena kan ya kayak lu bilang, gue ngikutin tuh dari zaman saya udah 30 tahun mungkin lah. Jadi udah presidennya siapa? Main lah. Itu dihitung dari presidennya. Ada dari semuanya, udah pernah main, udah punya klub. Jadi gue udah ngerti juga dalam-dalamnya kayak gimana, segala macam. Perbasi seperti apa gitu. Sedikit tahu gitu. Jadi memang terlalu banyak ya. Jadi kalau unek-unek gue mungkin bisa masuk penjara itu. Jangan. Nggak segitunya kayaknya. Tapi ya itu banyak. Maksudnya tolong buat gue sih pesannya adalah ini buat Indonesia. Jadi di luar dan olahraga ya. Jadi gue tuh paling nggak suka adalah agama dan olahraga kalau politikin. Iya. Itu tuh harusnya jangan. Lu main politik tempat lain. Tapi agama, olahraga jangan. Nggak bisa lah. Please don't. Ini baru nih gue nih. Iya. Ini langsung jadi ininya nih. Langsung jadi teaser ya. Karena gue mesti gue mengikuti dan gue cinta banget olahraga. Berarti gue basket nomor 1. Tapi yang lain pun gue sama sports addict, sangat gila olahraga orangnya. Gue tuh gini Mario, gue ketika ada teman-teman yang nanya, dan lu kalau ngeliat orang Indonesia, tim Indonesia gitu, emang lu bisa lihat potensinya sejauh apa gitu? Gue bilang potensinya ada banget gitu. Cuman memang untuk kita bisa dorong dia ke sana, compete di Asia untuk kemudian lolos 8, bukannya sekadar 8 ya, tapi menyamai rekor tahun 60, kita bisa 4 besar Asia, bahkan masuk final di Asia, kemudian lolos ke Piala Dunia. Banyak yang harus dibenahi ya, kayak federasi lu bilang dari Perbasi apa gitu. Kalau yakin, gue sih yakin. Karena gue sangat yakin. Kan lu juga udah pernah bikin ini kan statistik apa namanya? Tulisan lah. Iya, maksudnya bilang kalau olahraga nomor 1 di sekolah. Iya. Basket. Betul. Benar. Betul. Semua sekolah punya lapangan basket. Betul. Nggak semua sekolah punya lapangan bola loh. Betul. Walaupun di sepak bola kita nomor 1. Tapi nggak semua sekolah. Bayangin loh anak dan
orang tuh suka olahraga itu adalah dari SMP SMA karena gue ngelakuin sendiri. Jadi begitu SMP SMA udah gila olahraga, lu pasti akan gila olahraga terus. Betul. Gitu, dan kalau udah gila basket, lu pasti akan gila basket. Nah sayang kan? Sayang kalau udah dari mudanya gitu, udah digilain basket tapi karena ada di luar hal-hal yang enggak banyak ya. Jadi banyak banget yang misalnya lo punya klub, anaknya punya apa, lu masuk sekolah, anaknya jago, lawan anaknya yang punya klub, anaknya nggak jago, lu kecoret. Iya. Lu ngapain tuh? Gue tuh ngapain main gitu kan? Itu banyak, itu masih banyak. Atau pelatihnya anaknya, atau banyak hal kayak gitu lah. Itu dari situ, dari kecil-kecil itu, yang akhirnya kita punya banyak potensi yang bagus-bagus, males ngapain? Gue udah latihan capek-capek, gue udah tunjukin, gue kecoret cuma karena dia anaknya siapa atau dia punya hubungan apa gitu. Ini karena Mario udah ngangkat ini, gue juga mau cerita gitu. Jadi ini tuh sebenarnya lebih kepada pesan kepada orang-orang tua sebenarnya, bahwa di luar negeri pun prestasi itu ya nanti lu tunggu setelah dia 18 tahun ke atas, dia masuk ke profesional, lu mau panen prestasi boleh dah push di situ. Karena memang gini, Mario, saya punya pengalaman di Bandung, temen dia pelatih, dia punya sekolah basket. Gue bilang, lu benerin dong fundamental basket anak-anak lu, gue bilang gitu. Kita tuh pengen dan terus kenapa nggak lu lakuin? Orang tuanya apa? Orang tuanya pengen menang. Orang tua pengen menang. Ya, terus ya udah, lu jelasin nggak bisa. Dan kalau misalnya gue kalah, tapi fundamental gue benar, nggak ada yang sekolah di tempat gue nggak dapet duit, nggak bisa makan. Gila. Dilematis gitu. Bener. Apalagi era sekarang, media sosial, buat posting anaknya di, gitu kan, anak gue habis juara ini nih, gue cari ini gitu. Banyak makanya kayak gitu. Jadi faktornya tuh pendukungnya tuh di balik itu tuh memang banyak. Dan itu yang kita perlu. Jadi tolong jangan diganggu ke proses-proses itu yang jadinya akhirnya dari akarnya dia udah nggak jelas, mereka akhirnya tumbuhnya salah semuanya. Nanti ada yang juga menanya, sama pendapat lu, gue tahu pendapatnya Mario tentang Derrick Michael. As information, kalau lu lihat tadi gamenya Derrick Michael ini juga kami di Main Basket itu sangat support sama Derrick Michael. Kalau lihat tadi foul keduanya Derrick Michael mungkin akan membuat lu pada bertanya gitu, ngapain Derrick Michael dorong gitu terus keluar, dia lesu apa segala. Apa yang terjadi sama Derrick Michael hari ini atau ketika tadi Cina lawan Indonesia, pertama Derrick Michael itu lagi sakit. Sejak game lawan Australia. Game lawan Australia itu dia lagi sakit. Gue dengar itu kan. Dia datang di lapangannya, dia yang ngotot mau main. Jadi dia ngotot mau main. Jadi kalau lu perhatiin beberapa gestur dia tadi dia begini, dia kayak puyeng gitu. Lu gimana orang meriang aja. Itu sebenarnya sedang terjadi sama Derrick Michael. Jadi gue perlu menjelaskan ini karena kalau enggak takutnya apa yang nggak tahu lah, yang nggak tahu. Mungkin ada, mungkin enggak. Gue juga tadi awalnya nggak tahu, pas nonton nggak tahu. Pas keluar ada yang ngasih tahu. Dia bilang kalau dia tuh lagi sakit, tapi dia maksa main. Apa pendapat lu tentang Derrick Michael? Satu, kalau gue dengan emosi-emosinya dia segala macam, it's okay. He's a young blood. 19 tahun. 19 tahun. Gue pernah ada di posisi itu. Gue pernah bermain lawan yang lebih jago. Maksudnya bukan lawan. Lu 19 tahun berarti kayak apa emosinya? Wah. Lapangan kayak apa? Kebayang. Jadi gitu, gue pernah main di situ. Lawannya pro semuanya. Gue bermain. Tapi buat gue sih it's okay gitu, karena lagi-lagi yang bisa yang tahu adalah pelatih harusnya. Kalau memang lagi nggak fit ini, main lihat nggak bagus, tarik aja. Ini nggak bagus, tarik aja udah gitu. Jadi itu lagi-lagi kan gunanya pelatih, asisten coach segala macam gitu. Kita punya di belakang itu punya itu kan, mereka yang bisa mengatur. Nggak bisa apa-apa, mau diganti dia mau ngapain, dia nggak mungkin bisa duduk main terus. Masa mau main terus ya nggak bisa. Mungkin gitu. Itu semua pelatih. Dengan emosinya dia segala macam kayak tadi, it's okay. Gue jadi pas nonton juga, it's okay. Gue berdiri, gue tepuk karena you're young blood. Lu akan ada di sini, tapi nanti begitu dia selesai, dia nonton gamenya atau apa sih, gue nggak tahu. Dia akan belajar. He will learn, definitely. Apalagi dia nanti akan ke dia di mana, Amerika. Di Grand Canyon University, dia akan banyak belajar di sana. So it's okay. Itu normal in basketball. Jadi again, nanti jangan ada yang komen-komen di netizen, akan gue komenin. Biasa nanti akan gue bantu juga. Nggak usah dia yakin dari Michael, no it's okay. Itu lu kalau lu belum pernah main basket, lu belum pernah di level itu, nggak usah lu jek-jekin karena lo beda itu rasanya. Dia pengen, dia mau show up untuk negaranya. Kapan lagi dia tahu? Ini mungkin game terakhirnya dia untuk main, mungkin lama lagi dia nggak akan main di level internasional. Jadi dia pengen main untuk Indonesia. Jadi lu harus appreciate itunya. Jangan ngeliat game jelek ya. Oke, dia sakit, it's okay. Ada pelatih yang narik segala macam, ya udah. Gitu. Kalau lagi jelek banyak yang lagi jelek semua. Banyak. Gua kuarter 1, kuarter 2, to be honest.
kita tahu level kita bukan Cina, tapi main kita jelek banget. Benar. Yes. Gua agak kecewa. Gua komplain banyak banget. Gua akan ngomong, come on, Pras bisa passing ke ganda Jawa tuh dua-duanya nggak dijaga. Jaraknya kayak gua ke kamera segini nih, bisa turnover. Itu jelek banget. Gue yakin mereka juga tahu itu jelek banget. Dan lebih ke ini gak sih? Energinya tuh gak ada kan? Kelihatan kayak kuarter satu gitu. Bukan sih tadi ada lu merasa bahwa game ini terlalu berat secara mental buat mereka. Harusnya enggak. Harusnya enggak. Come on. Mereka udah harus tahu ini bukan lawannya mereka. Kalau gua ke Bram gini, Bram dari awal mentalnya gini. We don't supposed to be here. Kita tuh nggak seharusnya ada di sini sebenarnya gitu. Harusnya nggak punya perasaan itu gitu. Harusnya udah nggak ada perasaan itu gitu. Perasaan itu mungkin ada harusnya di SEA Games. Karena kan ya lu di Asia Tenggara gitu. Udah punya nih targetnya apa. Ini tuh kita tuh nggak seharusnya ada di sini gitu. Tapi kita di sini, kita punya peluang satu game ini. Jadi harusnya tidak terbalik harusnya ya. Tapi emang tadi energinya lag banget. Waduh. 1-2 kacau banget. 3 baru kan. Kuarter 3 that's our game. Udah bagus, udah gini. Cuman ya udah saya bukan telat. Enggak, gue nggak ngarepin menang sama sekali. Cuman 1-2 itu yang menurut gue jadinya 50 points kita kalahnya. Mungkin harusnya at least 20, 25 is okay. Tapi jadi 50 poin adalah 1-2 kita itu jelek banget. Terlalu jelek menurut gue. Terlalu jelek. Adrian, sedikit tentang Derek atau pemain kita yang di luar apa ini? Iya kalau setuju semua lah, pasti kan nggak usah balik lah. Pertama, gue iya jangan ini at least 5 years gue udah bilang. Bener 5 years minimum. 5 years tuh nggak usah balik ke Indonesia. Gue minta lu 4 timnas gitu ya. Oh enggak, baliknya cuma buat baliknya cuma buat SEA Games. Buat timnas harus. Timnas harus. 4 tahun dia di college, kalau emang dia misalnya tidak yakin nih dia bakal drafted, stay. Gitu loh. Gua minta, stay aja lu di sana. Usah masuk di college aja. Main aja di mana pun. 4 tahun habisin di sana. Mau divisi apa lu main di sana aja udah. Ya udah di sana ya kita lihat lah 1 tahun yang lalu game banjir tuh di Mahaka. Derek kecil apa? 2 menit dia main dari 2 main sekecil apa badannya ya. Lihat sekarang 1 tahun jadi kayak apa badannya gitu loh. Kita kayak semua orang praise for him. Semua orang di sini ya. Tim-tim lawan ya. Even Ahmad Al-Duairi kan dari Jordan, orang pemain 8 tahun di Turki main. Dia ngomong sendiri. Itu pertama kuncinya adalah anak itu berani. Itu yang menurut dia kayak besar banget. Anak ini berani, anak ini punya skill. Ya udah, biarin aja. Kalau pokoknya kalian tuh harus menjamin bahwa dia akan ada di jalan yang tepat terus ya. Dan itu tugas berat. Karena banyak banget kita tuh sebenarnya punya kayak gini, nggak di-guide dengan bagus gitu loh. Dan banyak juga orang di dunia mungkin di dunia bahkan ya, yang kayak gitu bahwa satu negara nih punya satu talenta terbaik. Lionel Messi-nya mana, LeBron James-nya mana. Tapi karena tidak di-guide dengan Enggak. Ada ngomong siapa nih? Enggak ada lewat dia bisa gua ngata tadi langsung. Gitu kan. Nah itu yang maksud gua. Terus akhirnya tidak di-guide dengan bagus, hilang gitu. Setuju. Gini. Tadi Mario sudah singgung banyak sekali tentang apa sih yang sudah dilakukan dalam waktu sangat singkat ini. Kita dukung bareng-bareng gitu. Yang berikutnya gue pengen nanya buat ke Mario adalah Adrian juga. Pendapat lu kalau fans, kita nih sebagai fans tuh gimana sih sebaiknya kita bersikap sama tim nasional kita, liga bola basket kita, baik IBL maupun liga perempuan nanti kalau ada gitu. Timnasnya juga putri dan putra gitu. Menurut lu gimana sih sebaiknya orang Indonesia menyikapi timnasnya? Beda nih, kalau fans gue selalu punya dua sudut pandang. Lu fans kalau kayak gue, it's different karena it's kayak gue ngejalanin, gue main basket, gue passionate. Jadi it's different, like beda. Jadi kayak I know exactly ada kecil-kecil hal apa, gue akan komplain. But when you don't know, mendingan nggak usah. Apalagi negatif. Gue pun kalau gue nggak tahu, gue nggak akan komen negatif gitu. Kayak misalnya tadi gue sebenarnya nggak terlalu komplain dengan Derek. Orang ngomong gini, gue kayak ya udahlah. Ya dia masih muda gini, pas keluar dia tuh lagi sakit. Nggak taunya dia maksa. Gue baru tahu. Tapi gue nggak komplain jelek gitu, karena gue tetap karena gue ngerti gitu ya. Bukan lawannya apa. Jadi kalau lu nggak terlalu ngerti, please nggak usah terlalu komplain banyak. Itu maksudnya apalagi negatif ya. But when you understand, lu boleh cara karena buat gue basketball itu is a free speech. Bener. Free semuanya, lu harus selepas itu. Karena in the game juga begitu. Karena emang beda kan kalau lu catur, lu tenis gitu nggak boleh nonton teriak apa nggak boleh. Kan aku lihat gitu. Boleh sih tapi habis itu dulu. Itu dia. Cuman kan kalau basket lu memang boleh. Lu boleh seperti itu, boleh. Tapi kalau emang lu ngerti dan lu oke. Cuman kalau lu nggak ngerti, just enjoy it gitu.
to enjoy, try to support. Yes. Tapi kalau memang ada hal yang lu ngerti dan lu menurut lu emang nggak bagus, ngomong, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau lu diomongin balik, jangan. Iya benar. Itu basketball. Jadi lu ibaratnya lu trash talk sama orang, lu di trash talkin balik, lu jangan jadi kok trash talkin gitu. Jadi sensi. Padahal lu udah mau trash talk gitu. Benar. So jadi lu emang harus take and give gitu. Jadi lu berani komplain, lu berani komplain balik gitu. Lu harus dan lu harus bisa back up apa yang emang lu ngomongin. Tapi kalau lu cuman asal ngomong gini, asal cuman mau jek-jekin doang tapi habis itu nggak punya dasarnya. Oh enggak. Dan lu nggak punya dasarnya. Iya. Ngapain? Ya setuju gua tuh. Gitu. Jadi lu fans itu memang harus apa ya? Lu kalau gua bilang maksudnya apalagi untuk nonton di lapangan lu memang pemain ke 13 gitu untuk di bench untuk apa lu memang support. Jadi kalau lu mensupport tuh kita sangat pemain tuh sangat senang. Jadi let it go, lu support gila-gilaan. Tapi kalau emang kita lagi maksudnya nggak bagus nggak apa, lu komplain boleh cuman ya lu punya dasar ya why. Lu harus komplain. Kenapa lu komplain? Lu tahu ya gitu. Tapi kalau lu nggak tahu jangan main asal aja. Gitu dan tetap ada batasnya. Bener, gitu. Lu tetap batas. Ada yang tambahannya? Warga jangan dibawa-bawa, ras apa tuh jangan dibawa-bawa. Oh iya, betul. Biasanya suka banyak banget kacau. Makanya lu don't take it, jangan personal aja. Kalau lu udah personal berarti udah lu keluar jalur basket. Benar. Dan seseorang itu bisa ngakuin apa aja karena lu udah di luar basket. Karena basket itu emang nggak pernah personal. Menurut gua ya, maksudnya personal itu secara kita olahraganya ya. Tapi apa yang terjadi di lapangan itu tidak ada yang personal. Iya dong. Bahkan menurut gua nih kalau gua main basketnya sama lu gitu, harusnya gua nggak perlu manggil lu Kang, tau gak lu? Iya. Kayak ya udah kita semua sama aja gitu, nggak ada gitu. Jadi ya itu way of livingnya di basket gitu dan harusnya emang olahraga kelompok. Iya benar. Kalau gua tadi mungkin main fans tuh maksudnya gini ya, kalian boleh cheering untuk misalnya ini gua timnas ini wajib di cheering. Wajib banget lah. Kita wajib support mereka apapun yang terjadi gitu. Tapi di sisi lain kalau ke liga gitu, kalau lu harus bisa bedain game yang seru dan game yang seru tapi berkualitas. Oke. Ya menurut gua. Jadi kalian tuh harus craving itu. Menurut gua harus disuarakan masalah itu. Jadi kayak waktu dulu nggak kita kan sering tuh ngomong bahwa IBL timnya pakai pemain asing nyetak nggak sampai 40 poin satu game. Gitu. Itu kan berat tuh. Nah mereka nggak ngomongnya. Tapi kan lebay lu, tapi kan masih seru. Ya seru, tapi 40, misalnya 42 menang lawan 36, itu bukan good game buat kita gitu. Jadi kalian harus tahu juga, makanya itu dia, kalau ngerti nggak? Kalau ngerti kan, gitu. Kalau ngerti harus disuarakan tuh, maksudnya bahaya soalnya. Dan akibatnya ya bisa kesini itu tadi, maksudnya semakin jauh level kita, semakin jauh efek dominonya kesini ternyata. Benar. Makanya gue bilang kalau memang kalian ngerti, ngomongin semuanya itu pun juga jadi buat pelajaran buat tim-tim, buat liga, buat pemain. Semuanya. Ya kayak gua sangat appreciate adalah apa Prastawa. Lihat ya waktu sebelum SEA Games. Sebelum kualifikasi hancur-hancuran dihabisin gini dihujat habis. Sampai terakhir katanya apa? Dikunciin aja kamar mandi katanya. Bisa-bisa. Yang gua selalu kalau gua ketemu pas gua cuma selalu bilang keep shooting. Yes. Karena game dia tuh mirip kayak game gua tahu banget. Selagi lu nggak keep shooting, lu mau fans ngomong apa, you not keep shooting, lu nggak akan bisa apa-apa. Abis itu lihat di SEA Games dia buktiin, apalagi waktu lawan Filipina sama lawan sebelum Filipina semifinal. Kita lihat Thailand, gue sampai kayak rasanya gue pengen bilang, lu tiap mau tanding, lu nonton game lu lawan Thailand. It's the best game ever yang gue pernah nonton dia. Benar, itu gila banget, dia bagus banget man. Dan semua decisionnya nggak ada yang salah. Kapan dia nembak, kapan dia passing, kapan dia dribble, nggak ada yang salah. Fitballnya dia bagus banget di situ kalau nggak salah. 75% apa 80% sampai gitu. Gila banget. Jadi habis itu apa? Fans habis itu langsung Prastawa jago. Come on. Kan gitu. Gua nggak ngapa-ngapain karena I know gitu. Iya. Mario nggak kerasa. Gua bilang 20 menit udah setengah jam. Udah quarter berapa nih? Ya. Tapi ada ini kesempatan apalagi misalnya